Di Bible ini justru dikatakan, bahkan ada yang dikatakan begini, ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling kuno, dan tidak terdapat pula di dalam naskah-naskah yang paling baik seperti Vulgata yang bahasa Latin. Ayat ini awalnya sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian dijadikan menjadi ayat atau disisipkan menjadi ayat gitu. Bible ini berani mengatakan bahwa karenanya bagian ini atau ayat ini pasti tidak asli. Sudah dikatakan begitu ya? Ya. Jadi jujur loh. Jujur dong. Tapi Bible ini tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk diperdagangkan. Jadi Bible ini khusus untuk calon-calon pastor lah gitu. Oh, apa dibilang ini apa kitab rahasia begitu, yang tidak boleh diketahui oleh umum gitu? Iya, jadi jemaat memang nggak punya ini. Yang punya ini hanya calon-calon pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Hidayatullah TV yang sekarang lagi berkolaborasi gitu dengan channel Donditan. Untuk para penggemar atau pemerhati mu'alaf, insya Allah sudah akrab dengan channel dan nama Donditan. Ya, beliau punya, kalau kita lihat videonya ya, punya karakter khas penguasaan Bible, lalu gayanya yang khas. Saya termasuk salah satu fan-nya beliau ini. Ya, gayanya yang kadang-kadang celutukannya dan tertawanya yang khas. Itu ketawanya udah dari sononya Pak itu Pak. Nggak bisa pesan lagi tuh Pak. Kami sekarang ada di kantor kami, tepatnya di kantor majalah Suara Hidayatullah dan hidayatullah.com. Beliau lagi melakukan perjalanan, ya kalau kami mungkin istilahnya ini melakukan perjalanan jurnalistik, ya. melakukan investigasi di Madura. Di sana dulu ada nama seorang kristolog yang sangat masyhur, namanya Kiai Baharudin. Haji Baharudin Mudhari. Beliau lagi napak tilas kiai yang sangat termasyhur ini gitu. Nanti kayak apa hasil perjalanannya nanti bisa dinikmati di channel beliau ini. Iya, insya Allah. Kira-kira kapan uploadnya? Malam ini saya insya Allah akan bertemu dengan anak beliau, anak almarhum Kiai Haji Tatang. Insya Allah nanti kalau setelah saya ngobrol dengan beliau, kemudian saya juga mau minta izin sama beliau. Kalau tidak ada masalah, insya Allah secepatnya tayang 1-2 hari. Insya Allah. Kita tunggu, Bapak pemirsa ya. Iya. Ya, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Ya. Doni setelah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ke Sumeneb, sekarang di Surabaya, dan ini alhamdulillah kami mendapat kehormatan disilaturahimi oleh Koh Doni. Ya, sehat-sehat Bapak ya. Alhamdulillah ya. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang sebelumnya tentu saya perkenalkan barang secuil, saya perkenalkan sepintas sejauh yang saya tahu ini. Karena saya juga ketemu face to face dengan Koh Doni juga baru sekarang. Kalau sebelumnya hanya melihat video-video beliau, saya banyak mendapat ilmu. Koh Doni ini yang saya tahu ini ya, seorang peneliti Bible katakanlah gitu ya, juga seorang mualaf. Nah, kalau peneliti ini
apakah memang Kohdoni ini secara formal ya peneliti begitu, atau hobi, atau punya latar belakang pendidikan tertentu begitu? Enggak Pak, Sehingga karena dendam Pak. karena dendam. Dalam arti kata begini, dendamnya karena gini, saya penasaran dengan Bible, jadi saya mempelajari ulang Pak Bible-nya. Jadi kalau dulu saya hanya baca, dengar, saya akhirnya harus mempelajari ulang. Yang saya pelajari ulang sama sekali berbeda dengan yang sudah saya baca dari yang sejak saya masih kecil gitu. Jadi dulu boleh dibilang Kristennya ya, Katolik atau Kristen Pak? Protestan. Protestannya. Ini Protestan KTP begitu atau? KTP sih enggak Pak, sebenarnya saya juga aktif juga di gereja. Tapi Seberapa aktifnya bukan sampai menjadi pendeta, bukan. Tapi sebagai jemaat yang aktif mungkin ya, kegiatan dulu saya pernah aktif di remajanya, di apa namanya setelah dewasa aktifnya sebagai ya jemaat biasa, tapi ya maksudnya nggak awam-awam banget lah gitu. Tapi saya nggak sampai ikut belajar apa sekolah pendeta gitu, enggak. Ya, sebagai Protestan taat gitu ya. Iya, iya. Jadi termasuk Protestan yang taat ya. Wah. Apa tadi Pak? Prosetan. Protestan. Protestan. Kok prosetan? Terus kan bener Protestan. Jangan Pak. Kalau saya setan Pak ya. Saya setan itu karena saya marganya Tan. Nah, C itu adalah marga kalau bahasa Mandarin. Tan itu marga saya, C itu marga, jadi saya setan. Saya marga Tan gitu. Tapi kalau prosetan, Protestan Pak. Protestan. Ya. Protestan yang taat ya. Protestan ya. Seluruh warga kok ya. Iya, keluarga. Tapi saya dengar ayahnya sudah. Iya, Ayahnya sudah betul. Muslim. Jadi 7 tahun sebelum saya bersyahadat, malah ayah saya duluan yang bersyahadat. 7 tahun sebelum saya bersyahadat. Ya, artinya tidak asing dengan Islam gitu ya. Oh tidak. Sama sekali saya tidak asing dengan Islam. Karena saya dari kecil lahir dan besar di kalangan di kampung biasa Pak, saya di kampung. Saya dulu Semarang ya. numpang lahir di Semarang, besar di Cilacap. Di Cilacap, kampung saya semua rata-rata semuanya Muslim. Gitu. Jadi dari lahir besar saya akrab dengan Islam. Tetapi ya karena saya dibawa ke gereja, mulai dari nenek saya, mama saya gitu kan. Saya taunya Islam itu ya hanya agama sepupu gitu Pak. Karena sepupu-sepupunya. Sepupunya begini. Jadi saya menganggap Islam dan Kristen itu hanya agama lain emak satu bapak gitu lah. Ya punya. Kalau kita dengarkan kalau di Kristen kan mereka selalu mengedepankan yang namanya perjanjian gitu kan, dari Ishak sampai turun ke Yesus gitu. Terus itu yang mereka ikuti gitu katanya. Kalau Islam kan yang saya tahu kan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita tahu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, bapaknya satu, emaknya lain gitu aja. Kalau saya dulu mikirnya begitu. Tetapi setelah saya pelajarin Bible-nya, sejarahnya, konteksnya beda semua apa yang saya pikirkan dulu. Gitu. Artinya Kohdoni tidak punya persepsi negatif tentang Islam ya? Tidak ada. Saya hanya dulu punya perspektif gini Pak, bahwa Islam itu dari keturunan budaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Budak ya. Dulu saya tahunya budak. Dan persepsi tentang budak itu negatif gitu ya? Ya, kalau perspektif budak itu kan kurang bagus lah ya. Tetapi ternyata setelah kita pelajarin lebih dalam, ternyata Ismail itu berasal dari seorang wanita putri Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan wanita sembarangan Pak itu. Gitu. Jadi ya mulai sedikit demi sedikit setelah saya mempelajari Islam dan juga sejarah Kristen dan segala macam dan Yudaisme juga Pak. Itu baru terbuka sedikit gitu. Termasuk nanti kalau Bapak pernah dengar Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima 10 perintah Allah itu. Di Mesir ya? Gunung Sinai di Mesir? Nah kan, tahunya masih di Mesir kan? Iya. Enggak Pak. Oh iya. Di Arab Pak. Ternyata setelah kalau kita pelajarin Pak, nggak cuman mengenai Bible aja. Ternyata Gunung Sinai aja sekarang ditemukan ternyata di Arab, bukan di Mesir. Sampai sekarang aja Arab Saudi maksudnya? Arab Saudi, tapi bagian utara, Midian.
Jabal Alos itu. Pernah ke sana? Belum. Insya Allah Pak. Amin. Insya Allah. Nanti ada yang mau ngajakin saya ke sana. Amin. Amin. Kemudian saya katut. Ya. Baik. Lah, ini nanti pertanyaan kuncinya katanya kalau taruh di belakang aja ya. Ya, ya. Lah selama ini kok pencarian katakanlah proses pembelajaran kembali itu ya. Kan menemukan keganjilan di dalam Bible itu. Apakah Kodondi berusaha atau pernah konsultasi atau bertanya kepada para pendeta atau para ahli di Kristen begitu? Pernah, tetapi yang nggak intensif ya maksudnya. Tetapi saya kan juga mempelajari dari tulisan-tulisan, artikel-artikel, kemudian jadi bukti-bukti Bible itu sendiri kan. Yang saya pelajarin itu adalah yang sumbernya dari kalangan kekristenan sendiri, bukan dari sumber di luar Kristen gitu. Jadi yang semua saya baca itu ya semuanya berasal dari kekristenan. Tetapi kan kita tahu kan kekristenan itu kan nggak cuma satu kan. Ada yang beraliran Trinitarian, ada yang beraliran Unitarian, ada yang beraliran Oneness gitu. Dari mempelajari ketiga aliran ini aja, aliran utama nih Pak ya, di bawahnya mah ribuan Pak. Jadi ini aliran cuma utama aja 3 kan. Itu aja pandangannya sudah berbeda mengenai sosok yang disebut dengan Firman atau Yesus, mengenai Bible-nya itu sendiri. Jumlah Bible-nya beda, yang percaya Yesus Tuhan itu juga beda-beda pemahamannya gitu. Nah, pada waktu saya mencoba mencari itu ya, otomatis kalau saya bertanya kepada salah satu pihak yang menganut aliran itu ya dia akan menjawab sesuai dengan pahamnya. Tapi kalau saya nanya dengan orang yang pahamnya udah berbeda dengan dia, walaupun sama-sama Kristen, jawabannya udah berbeda Pak. Jadi kalau saya tanya mengenai Trinitas kepada 10 orang Kristen yang menganut Trinitarian, itu aja jawabannya beda-beda Pak. Karena Trinitas itu ternyata juga sebuah paham atau konsep yang berevolusi. Berevolusinya itu nggak langsung pertama kali timbul Trinitas langsung disetujui, langsung dipakai gitu, atau langsung dijalankan, itu enggak. Banyak sekali tahapan-tahapannya gitu loh Pak. Dan itu mengalami evolusinya bukan setahun 2 tahun Pak, Trinitas itu. Selama 4 abad. Di abad keempat barulah paham Trinitas itu baru di fix gitu. Mulai dari ada paham doketisme, nanti ada paham separatisme, nanti ada paham modalisme. Modalismenya aja pecah lagi, nanti ada Sabellianisme. Baru terakhir Trinitarianisme. Nah, paham-paham yang sebelumnya ini yang juga mempengaruhi atau masuk ke dalam yang di dalam yang Trinitas itu, Trinitarian itu. Jadi kalau kita nanya 10 orang satu pertanyaan saja mengenai Trinitas, jawabannya bisa beda-beda Pak. Ya, beda-bedanya karena mungkin ada pengaruh dari yang paham-paham sebelumnya gitu. Dan berbedanya itu menyangkut masalah pokok ya. Iya. Kalau di Islam kan perbedaan juga banyak, tetapi pada fikih bukan kepada fondasinya. Kalau di Islam kan perbedaannya furu'iyah Pak. Furu'iyah. Iya. Bukan pada batangnya, tapi pada cabang-cabangnya aja gitu kan. Istilahnya pada tauhidnya gitu ya. Kalau tauhidnya tauhid kan, Kristennya maksudnya. Oh, di akidahnya maksudnya. Iya, kalau di Kristen tuh kan gini Pak. Kalau di Kristen itu kan dari mulai firman Tuhan menjelma jadi manusia, ini kan ada yang percaya Yesusnya ini sebagai Tuhan, ada yang tidak percaya Yesusnya sebagai Tuhan Pak. Ada lagi yang percaya bahwa Yesusnya itu ya Bapa itu sendiri gitu. Nah, kemudian dari firman itu menjadi kitab suci. Kitab sucinya ini juga beda-beda. Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku, ada yang 81 buku gitu. Jadi memang belum, kalau boleh dibilang Pak, konsep ketuhanannya kekristenan sendiri itu sampai sekarang, sampai detik ini, buat kekristenan itu belum final Pak. Belum final. Antara Katolik dan Protestan ada perbedaan. Belum lagi nanti ada Ortodoks, belum lagi nanti Ethiopia.
belum lagi nanti Anglikan, banyak sekali itu. Nah, seperti tadi saya bilang, ada 3 aliran yang utama, Trinitarian, Unitarian, dan Oneness, Pak. Oneness. Nah, kalau Trinitarian, mereka menganut paham Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya satu Tuhan. Kalau Unitarian, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia mengakui Yesus sebagai ciptaan yang paling tinggi dan mulia, bahkan lebih tinggi dari malaikat, tetapi tetap bukan Tuhan. Kalau yang Oneness memahaminya Yesus itu yaitu Bapa itu sendiri gitu. Nah, ini aja kan udah berbeda. Kemudian mengenai kitab sucinya, Katolik 73 buku, Kristen Protestan 66 buku, Ortodoks 78 buku, Ethiopia 81 buku. Ini buku yang dimaksud itu buku Bible. Itu bukunya sedemikian banyak itu, apakah bisa dibilang ini buku ke-1, 2, artinya halaman 1 atau pasal 1, 2, 3, 4? Bukan. Gini Pak, kalau kita kan di Quran ada surah. Dalam satu Quran ada 114 surah. Dalam Bible ada 73 surah gitulah. Buku yang tadi saya maksud itu sama seperti surah di dalam Quran gitu ya. Dan jumlah suratnya itu beda-beda gitu. Beda-beda. Kalau di Al-Quran kan semua sama kan, 114 kan. Jumlah ayatnya di dalam Quran mungkin bisa berbeda karena ada pemahaman penomoran. Ada yang menganggap bahwa basmalah itu ayat sendiri, kayak dikasih nomor. Ada yang tidak memberi nomor. Tapi kalau di dalam Bible, selain daripada jumlah surahnya berbeda, jumlah ayat pun berbeda. Kok bisa begitu? Karena ada begini Pak. Karena ada mereka kan menerjemahkan dari bahasa aslinya. Dan bahasa aslinya itu sekarang masih ada nggak? Kalau yang benar-benar aslinya itu sudah tidak ada Pak. Yang ada tuh hanya salinan-salinan. Jadi kalau di dalam Bible itu kan ada 2 bagian utama ya Pak ya. Bagian pertama itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu mereka menerjemahkan dari bahasa yang aslinya Ibrani Pak. Ibrani. Dari Ibrani itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunani baru ke bahasa Latin. Bahasa Latin baru ke bahasa Inggris. Baru ke bahasa yang lain gitu. Tetapi sebenarnya yang dipakai oleh penerjemah yang bahasa Indonesia pun juga mereka menerjemahkan dari, ada yang dari bahasa Ibrani, ada yang dari bahasa Yunani begitu. Yang bahasa Ibrani aslinya Pak, itu disebut dengan kitab Tanakh. Tanakh itu adalah Tanakh. T-A-N-A-K-H. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim itu sebenarnya adalah kitabnya orang Yahudi Pak. Kitabnya orang Yahudi kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sebagian buku diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi, sisanya diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi di area Alexandria Mesir yang sebenarnya sudah terpapar budaya Helenisme gitu kan. Nah, dari Septuaginta itu barulah kemudian diterjemahkan menjadi yang bahasa Latin, Vulgata. Baru dari Vulgata diterjemahkan lagi, nanti ada yang bahasa Yunani juga ada, yang Textus Receptus. Baru diterjemahkan ke bahasa yang lain. Jadi jalurnya memang cukup panjang. Tetapi aslinya mana? Tidak ada. Semuanya yang salinan. Bahkan yang terjemahan itu tadi kita bicara Perjanjian Lama ya Pak ya. Kalau yang Perjanjian Baru semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Kemudian dari bahasa Yunani itu baru diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain. Yang bahasa Yunani ini saya bicara khusus mengenai yang Gospel, 4 Gospel, itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini semuanya yang diketemukan itu semuanya salinan Pak. Ternyata salinannya pun bukan salinan dari asli ke salinan ini, bukan. Ternyata ini salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Disalin lagi gitu. Kalau zaman dulu kalau misalnya Bapak punya kitab, saya pengen punya kitab yang seperti punya Bapak nih. Saya bisa menyalin ulang atau saya nyuruh orang nyalin buat saya gitu kan. Dulu kan belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin cetak gitu.
Karena salinan itu pakai tangan manusia, makanya itu apa namanya sangat berpotensi terjadi kesalahan. Ya. Karena ditulis oleh tangan manusia yang belum ada listrik, belum ada alat tulis yang memadai, belum ada pemeriksa gitu. Yang terjadi begitu. Gitu. Ya. Karena banyaknya itu, walaupun banyak salinan Pak yang diketemukan, ribuan bahkan. Untuk 4 gospel aja tuh bisa kurang lebih berapa ya? 5.600 sampai 5.800 salinan. Tetapi dari 5.800 salinan itu tidak ada 2 yang benar-benar identik gitu. Tidak ada? Tidak ada 2 salinan yang benar-benar yang sama. benar-benar identik gitu sama. Gitu. Dan perbedaannya fundamental? Perbedaannya banyak kan itu Pak di kata-katanya. Misalnya yang ini menggunakan kata ini, yang ini menggunakan kata ini gitu. Karena itu kan bukan penerjemahan, itu baru salinan dari teks yang dianggap sebagai teks asli gitu. Kalau teks asli ini sudah mengalami perubahan-perubahan kata, otomatis kan bisa terjadi perubahan-perubahan makna, gitu kan Pak? Ya. Itu belum bicara mengenai penerjemahan, baru penyalinan gitu. Setelah penyalinannya aja ada kesalahan atau ada penyimpangan, penerjemahannya pun itu juga menggunakan penerjemahan yang istilahnya menyesuaikan dengan tujuan mereka gitu. Tujuannya bisa tujuan politik, ekonomi, teologis gitu. Ya. Jadi penerjemahannya aja bisa diubah sesuaikan gitu Pak. Menurut dengan kepentingan gereja gitu. Wah ini gak muteng ya. Ya udah. Apa harus saya kasih lihat Bible-nya baru lihat terus baru tahu mungkin. Belum pernah tahu. Belum pernah. Ya. Monggo. Tadi seperti saya katakan bahwa penerjemahan itu kan ternyata bisa terjadi di dalam Bible itu ada yang diubah sesuaikan menurut keinginan gereja. 1-2 ayat ada yang seperti itu Pak gitu. Nah di Bible ini justru dikatakan, bahkan ada yang dikatakan begini, ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling kuno dan tidak terdapat pula di dalam naskah-naskah yang paling baik seperti Vulgata yang bahasa Latin. Ayat ini awalnya sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian dijadikan menjadi ayat atau disisipkan menjadi ayat gitu. Bible ini berani mengatakan bahwa karenanya bagian ini atau ayat ini pasti tidak asli. Sudah dikatakan begitu ya? Ya. Jadi jujur. Tapi Bible ini tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk diperdagangkan. Jadi Bible ini khusus untuk calon-calon pastor lah gitu. Oh, apa dibilang ini apa kitab rahasia begitu, yang tidak boleh diketahui oleh umum gitu? Iya, jadi jemaat memang nggak punya ini. Yang punya ini hanya calon-calon pastor. Itu untuk studi Bible gitu Pak. Iya. Oh.